Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lazufa dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menerangkan tentang sumber hukum yang tidak disepakati. Ihtisan. Ihtisan berasal dari kata hasan yang artinya baik. Jadi ihtisan adalah sesuatu yang dianggap baik menurut akal. Menurut para ulama fukaha, ihtisan secara etimologi berarti berbuat sesuatu yang lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Pengertian ihtisan menurut bahasa adalah mengembalikan sesuatu kepada yang baik menurut istilah usul yaitu memperbandingkan dilakukan oleh mujtahid dari kias jeli jelas kepada kias khafi tersembunyi atau dari hukum kulis kepada hukum istinai. Lalu macam-macam ihtisan. Ihtisan terbagi menjadi beberapa macam, yakni menurut ulama Hanafiyah terdapat 3 macam, yakni pertama, berpindah dari kias zahir ke kias kafi yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Kedua, beralih dari tuntutan nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Ketiga, berpindah dari hukum kuli umum kepada hukum pengecualian. Lalu, kehujahan ihtisan. Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai kehujahan ihtisan, karena tidak semua menyetujui bahwa ihtisan dijadikan sebagai hujah. Seperti Imam Syafi'i yang menolak ihtisan dijadikan sebagai hujah. Beliau berkata, siapa saja yang menetapkan suatu hukum dengan dasar ihtisan berarti dia telah membuat hukum syariah baru. Lalu, maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari 2 kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari bahasa Arab. Maslahah yang berarti manfaat. Secara umum, maslahah memiliki arti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan menjauhkannya dari segala kemudaratan. Sedangkan mursalah secara bahasa berarti terlepas atau bebas. Macam-macam maslahah mursalah. Dalam usul fikih, maslahat dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, maslahah daruriyah, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Maksudnya adalah jika kemaslahatan tersebut ditinggalkan, maka akan menimbulkan kerusakan. Lalu 2, maslahah hajiyah. Semua bentuk kemaslahatan berbuatan yang tidak berada pada tingkat daruri. Ketiga, maslahah tahsiniyah. Maslahah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, namun tidak sampai pada tingkat daruri maupun tingkat haji. Akan tetapi, kebutuhan ini harus terpenuhi dalam memberi keindahan dan kesempurnaan bagi kehidupan manusia. Lalu, kehujahan maslahah mursalah. Para ulama sangat berhati-hati dalam menjadikan maslahah mursalah sebagai sumber hukum, agar tidak memungkinkan menentukan hukum berdasarkan keinginan dan hawa nafsunya sendiri. Adat atau kebiasaan. Kata secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat. Sedangkan secara terminologi, menurut Abdul Karim Zaidan, yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi sesuatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Macam-macam Adapun pembagian dibagi menjadi 2 macam. Pertama, yang fasid, rusak atau jelek, yang tidak bisa diterima, yaitu yang bertentangan dengan nas qad'i. Yang salih atau baik atau benar, suatu kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Lalu kehujahan menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara tersendiri. Pada umumnya, ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Syar'u man qablana. Secara etimologi, syar'u man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat sebelum kita. Secara istilah, ialah syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran agama sebelum datangnya ajaran agama Islam melalui perantara Nabi Muhammad SAW, seperti ajaran agama Nabi Musa, Isa, Ibrahim, dan lain-lain.
Lalu pendapat ulama tentang syar'u man qablana. Jamhur ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa syar'u man qablana disyariatkan juga pada kita dan kita berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada kita serta tidak terdapat hukum yang menasaknya. Ihtisam. Secara lugawi atau etimologi, istisab itu artinya adalah selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan secara istilah terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Di antaranya ialah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, istisab ialah mengukuhkan, menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tiada. Macam-macam ihtisab. Dari berbagai referensi, para ulama usul fikih mengklasifikasikan ihtisab dalam 4 macam, yakni istihsab al-bara'atul asliyah, kebebasan asli, ihtisab yang keberadaannya diakui oleh syara dan akal, ketiga ihtisabul hukmi, ihtisab hukum, dan terakhir ihtisab al-wasyafi. Qaul sahabi. Secara bahasa, qaul artinya perkataan, ucapan, sabda. Sedangkan sahabi diartikan sahabat Nabi, yaitu orang mukmin yang pernah bertemu langsung dengan Nabi, serta bergaul lama dengan beliau. Kesimpulannya, hukum merupakan sebuah bentuk dari hasil dinamika kehidupan manusia. Sebagai seorang muslim, dalam melakukan sesuatu sudah seharusnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Namun seiring berkembangnya zaman, pasti muncul beberapa permasalahan dalam kehidupan manusia, di mana beberapa dari permasalahan tersebut tidak dapat disebutkan dan dijelaskan hukumnya secara eksplisit dalam Al-Quran. Sebelumnya yang kita ketahui bahwa kita dalam menetapkan sebuah hukum harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tanpa kita sadari, terdapat beberapa sumber lainnya yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam menentukan hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.